Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Candra Kawangan. Dalam seri ke-610 ini didukung oleh para pemain Siska sebagai Mbok Urip, Haryono Priyono sebagai Gelagah Biru, Lanti sebagai Putri Hijau, Kasdu sebagai Pak Lurah, Hari sebagai Pak Dilah, Roro sebagai Bu Dilah, Rifki sebagai Pak Suku, Estiana sebagai Bu Suku, Aris sebagai Jogoboyo, Naryo sebagai Kelabang Hitam, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Remang. Mengapa sih Mbok menatap saya seperti itu? Ada apa, Mbok? Tidak apa-apa, Nak. Tidak ada apa-apa. Apakah ada yang aneh dari saya, Mbok? Tidak, Nak. Nak Sima, tidak apa-apa. Hanya, Nak Sima ini cantik sekali. Saya kasihan anak secantik Nak Sima harus membantu orang tua seperti saya ini. Saya ini sungguh keterlaluan. Aduh, Mbok Urip jangan bilang begitu. Mbok Urip banyak menolong kami, jadi harus timbal balik. Saya dan Kang Gelagah Biru harus menolong Simbok. Benar Mbok Urip. Kenapa Simbok merasa bersalah? Perasaan bersalah akan membuat kita tidak enak dan tak aman. Percayalah, kami membantu Simbok dengan tulus. Simbok tidak boleh begitu. Saya senang sekali kalau Simbok menyanjung saya. Terima kasih, Mbok. Apakah saya cantik? Iya, Nak. Nak Sima cantik sekali. Saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Andaikan Nak Sima mau menjadi anak saya. Simbok ingin agar saya menjadi anak Simbok. Bukankah mulai saat ini kami telah menjadi anak Simbok? Benarkah begitu? Benar, Mbok. Mulai saat ini bukankah kami telah menjadi anak-anak Simbok? Janganlah khawatir, Mbok. Kami akan selalu siap membantu dan menolong Simbok. Alangkah bahagianya hati saya. Matahari sudah tinggi. Mari kita pulang, Nak. Mari, Mbok. Mari. Mbok Urip diiringi Gelagah Biru dan Putri Hijau berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa Sotoh. Di tempat lain di kelurahan telah terjadi pertemuan besar para pemuka masyarakat Sotoh. Anakku. Mengapa kalian datang ke sini dengan wajah sedih seperti itu? Apakah di Sotoh ini sudah tak ada kebahagiaan? Ampunkan Pak Lurah, ampunkan kami. Pak Dilah, Bu Dilah, sampaikanlah masalah kalian yang sebenarnya. Ya. Aku ingin kejelasan dari semuanya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman di desa kita. Kuminta sampaikanlah dengan tenang. Barangkali aku bisa membantu. Pak Lurah, anak saya mati. Anak saya meninggal dengan mengerikan. Pagi sakit, kemudian sorenya mati, Pak. Tolonglah kami, Pak Lurah. Bukan hanya anak saya yang mati, tapi anak Pak Suku juga. Apa? Benar, Pak Lurah. Anak saya juga meninggal. Sore sakit, pagi sudah tiada. Iya benar Pak Lurah. Iya betul Pak Lurah. Bukan hanya mereka yang mengalami musibah seperti ini. Setiap hari di tempat tinggal kami ada yang mati, Pak. Sudah, tenang. Ya. Ku minta saudara-saudara tenang. Aku juga mendengarkan berita-berita itu. Sekarang telah ada kepastian bahwa di tempat kita telah terjadi musibah yang tidak kita duga sebelumnya. Sekarang kita harus segera mencari jawabannya. Ada apa sebetulnya di balik semua ini? Itulah yang ingin kupertanyakan. Pak Lurah, kita harus mencari sebabnya. Selama ini kita selalu melakukan sedekah bumi. Mengapa masih terjadi masalah seperti ini? Paman Jogoboyo. Iya Pak Lurah. Tolong atasi semua ini.
Aku tidak ingin terjadi keributan di desa kita. Terus terang, ini masalah yang sangat rawan. Apakah ada yang bersedia membantu kami dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, siap. Saya bersedia. Ya. Bagus kalau begitu, bagus. Aku ingin menyelidiki peristiwa demi peristiwa yang menimpa kalian. Pak Dila. Ya, saya Pak Lurah. Apa yang menyebabkan kematian anakmu? Apakah kau sudah tahu dengan pasti apa penyebab kematiannya? Ampun Pak Lurah. Demi Tuhan, pagi-pagi anak saya itu masih bermain-main. Lah kok siang sakit, sorenya mati. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Di mana ia bermain? Apakah dipatok ular, atau disengat kalajengking, atau mungkin kena racun? Pak Lurah, semua ini tak mungkin. Tanyakan pada istri saya, Pak. Anak kami seharian ada di rumah. Lah mana mungkin dia disengat kalajengking atau dipatok ular? Itu tidak mungkin, Pak. Betul, Pak Lurah. Kami bersama-sama seharian. Tak ada yang mencurigakan kami. Benar-benar sudah kalian periksa dengan seksama. Tidak ada luka-luka di tubuhnya atau benturan-benturan di kepalanya. Saya sendiri yang memandikannya. Sama suami saya, Pak Lurah. Dan kerabat dekat saya juga melihat tubuhnya masih bagus. Pak Lurah, kita perlu menentukan sikap atas masalah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Paman Jogoboyo? Pak Lurah, untuk masalah ini kita perlu mendatangkan Mbah Klabang. Iya. Di mana ia tinggal? Mbah Klabang tinggal di dekat perbatasan desa kita. Dia terkenal sakti mandraguna. Dia terkenal ampuh, Pak Lurah. Kalau begitu, kita harus segera menemuinya. Ini sangat rawan. Saudara-saudara. Ya, Pak Lurah. Aku minta saudara-saudara tenang dan tidak cemas. Kami akan segera menyelesaikan dan mengatasi masalah ini. Tolong periksa masing-masing. Apakah ada kekurangan yang menyebabkan masalah ini? Pak Lurah, Ya. di desa kita kedatangan seorang tamu. Tamu? Kenapa tidak lapor padaku? Paman Jogoboyo, bagaimana ini? Pak Suku, siapa yang kau maksudkan? Paman Jogoboyo, tamu yang ada di desa ini adalah sepasang suami istri yang saat ini tinggal di rumah Mbok Urip. Paman Jogoboyo. Iya, Pak Lurah. Ini tanggung jawabmu. Coba periksa di rumah Mbok Urip. Siapa mereka dan apa maunya datang ke sini. Kalau mereka yang menimbulkan malapetaka karena melakukan maksiat, ini harus segera diselesaikan. Tapi periksa dengan baik. Jangan memancing keributan. Pak Lurah, kepala dusun memang telah melaporkan kepada saya bahwa mereka adalah suami istri yang datang dari Pasuruan. Mereka tidak ada masalah apa-apa.
Hanya kebetulan saja mereka datang ke sini lalu ada musibah. Ya, jadi sebelum saya mendapatkan kepastian mengenai kedua orang itu, saya tidak berani mengambil tindakan pada mereka. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan seseorang hanya karena masalah-masalah seperti ini. Ada baiknya, biarlah saya pergi ke rumah Mbak Kelabang untuk mencari keterangan perihal masalah ini. Baiklah. Walah, Pak. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Alah, sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Jadi ada persoalan besar yang menimpa di Soto. Kita perlu melihat lebih jauh. Lihatlah kemari. Lihat air yang kutuang dalam mangkok ini. Lihat dan jangan berkedip sampai air dalam mangkok ini sangat tenang. Hirup napas perlahan-lahan. Pusatkan perhatian pada air dalam mangkok ini. Pak Lurah dan Jogoboyo memperhatikan permukaan air dalam mangkok yang telah dituangkan dari kendi oleh Mbah Kelabang. Orang tua botak dan nampak angker itu tersenyum dingin memperhatikan apa yang nampak dalam mangkok itu. Malam itu, Mbah Kelabang menunjukkan sesuatu yang aneh pada Pak Lurah dan Jogoboyo yang menanyakan perihal peristiwa di desa Soto. Jogoboyo dan Pak Lurah terkesima memperhatikan sebuah gambar yang membayang-bayang di permukaan air dalam mangkok itu. Apakah kalian telah melihat sesuatu? Mbah Kelabang, ampak-ampak. Benar, Mbah Kelabang, ampak-ampak. Ampak-ampak. Kita tidak bisa melihat lebih jauh kalau tidak mengajak orang yang terkena musibah. Maksudnya kita harus mengajak Pak Dilah dan Pak Suku? Benar, Pak Lurah. Mereka harus dibawa ke sini agar bisa melihat sendiri apa yang terjadi di Soto. Apakah Mbah Kelabang tidak bisa melihat dan menentukan sendiri? Apa yang terjadi di desa kami? Aku tidak mau bersalah dan disalahkan. Aku memang mau menyantet orang dan menyiksa siapapun. Tapi aku tidak mau gegabah. Panggillah Pak Suku dan Pak Dila bersama istri mereka. Panggillah kemari. Paman Jogoboyo, ya. Apakah kau sanggup memanggilnya? Jangan khawatir, Pak Lurah. Pak Lurah tetap saja di sini. Saya akan segera memanggil mereka.
desa ini terjadi masalah besar, Nak Gelagah Biru dan Nak Sima. Saya mendengar terjadi pagebluk, Mbok. Simbok tahu apa sebabnya? Pagebluk? Iya. Banyak anak-anak yang malam sakit, pagi sudah mati. Pagi sakit, sore sudah mati. Ini ada yang tak beres di desa kita, Nak. Mengapa bisa begini, Mbok? Apakah Pamong Praja di sini tidak mengatasi masalah ini, Mbok? Saya tidak tahu. Simbo ini orang tua yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau menurut Simbo, ini pasti berhubungan dengan masalah gaib. Biasanya kalau terjadi pagebluk seperti ini, Kanjeng Ratu Kidul pasti sedang marah. Kanjeng Ratu Kidul? Mbok Urip? Iya. Kalau Kanjeng Ratu Kidul punya gawe, pasti ada pagebluk. Tapi yang lebih nyata adalah bahwa Kanjeng Ratu Kidul punya kehendak yang belum terpenuhi. Ini masalah yang paling penting. Bu Urip, apakah yang kau katakan itu benar? Mbok, saya jadi ngeri mendengarnya. Di desa Soto ini, setiap kali ikut merayakan upacara nglarung di Pantai Popo. Kalau kami tidak ikut, ya akibatnya seperti ini. Ikut saja masih bisa menghadapi musibah, apalagi tidak ikut. Artinya kita harus bersih desa, sedekah bumi, dan melarung persembahan pada Kanjeng Ratu. Begitu, Mbak Urip? Ya, itu benar, Nak Gelagah. Simbo ini harus membicarakan masalah ini pada Pak Lurah. Ada apa ini? Mbok, ada apa ini, Mbok? Sebentar, kalian ada di dalam saja. Biar Simbo yang Ayo, bunuh dia! Sudah, kalian ada di dalam. Jangan sampai terjadi masalah apa-apa. Sudah, kalian ada di dalam. Biar Simbo yang mengatasinya. Ada apa? Ada apa ini? Mengapa kalian ribut dan gaduh seperti ini? Ayo katakanlah, ada apa? Hah? Mana tamu begini? Mana tamu? Siapakah yang kalian maksudkan itu? Mbak Urip, keluarkan tamumu itu. Dialah penyebab kematian anakku. Benar. Keluarkan mereka. Biar ku seret dan ku cincang. Mereka adalah makhluk-makhluk yang membawa sial. Mereka pasti melakukan maksiat hingga kami dilanda musibah seperti ini. Apakah kamu tidak mendengar, Mbak Urip? Anak-anak kami mati gara-gara mereka. Iya. Tunggu dulu. Kalian ini bicara apa? Hah? Bicara apa? Jangan menjadi pembunuh. Jangan menjadi penjahat. Hingga Danyang desa ini menghukum kalian lebih berat lagi nanti. Tunggu! Berhenti! Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, Tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas. Haid jadi lancar. Pegel ya? Nyerinya? Mulutnya? Pokoknya tuntas. Tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Hei, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian membuat keributan di sini? Siapa yang memimpin? Siapa? Ayo bicara!
Mereka mau mencari tamu kami. Mereka ingin membunuh. Saya sendiri tidak tahu mengapa mereka seperti itu. Lila, Suku, mengapa kalian di sini? Aku mencari kalian ke rumah kalian, tapi ternyata kalian ada di sini. Ayo kita. Dan kalian semua, bubar! Bagaimana? Bubar semua! Bubar semua, kataku! Ku bilang bubar! Wah, ini mencurigakan. Kembali ke rumah masing-masing. Kalau tidak, kalian akan mendapat masalah besar. Kita sedang menghadapi musibah. Harus kita selesaikan dengan baik-baik. Apa kalian tidak tahu masalah ini? Hah? Aku sebagai penanggung jawab keamanan di desa Sotoh ini. Untuk itu kalian harus mendengarkan aku. Kalian mengerti? Jadi jangan asal bicara. Cepat kembali ke rumah masing-masing. Dila, Suku, dan istri kalian harus ikut aku. Cepat ambil kuda kalian. Dan ikut aku ke rumah Mbah Klabang. Cepat. Masalah seperti ini bisa berkepanjangan dan bisa berlarut-larut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum serongpas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum serongpas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Serongpas, kapsulnya lelaki. Produksi Daltomet Jamu Gunung Kiri. Silakan, Mbah Klabang. Syukur kalau kalian mau datang ke tempatku. Aku senang bila kalian mau membantuku untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, basuhlah diri kalian di pancuran belakang rumah. Sucikan diri kalian. Setelah itu datanglah kemari dan bantu kami. Iya, Mbah Klabang. Iya, Mbah Klabang. Mbah Klabang, masalah ini nampaknya gawat sekali. Bukan hanya gawat. Ini menyangkut keselamatan bersama. Kita tidak bisa membiarkan persoalan seperti ini berlarut-larut. Kita harus segera menyelesaikannya. Mbah Klabang, apakah Mbah Klabang sudah tahu apa sebetulnya yang terjadi? Iya, saya percaya Mbah Klabang sudah tahu. Hanya saja Mbah Klabang enggan menjelaskan pada kami. Bersabarlah. Segala sesuatu yang menentukan adalah yang di atas. Di atas gunung ada gunung. Di atas langit ada langit. Jadi bersabarlah. Jangan terburu-buru. Mereka baru saja menimbulkan keonaran. Mereka mau membunuh Mbok Urip dan tamunya. Apa? Mereka mau membunuh Mbok Urip dan kedua tamunya. Mata Pak Lurah terbelalak, Mbah Klabang mengerling, dan ia benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang Sotoh menjadi brutal. Beberapa saat lamanya mereka tenggelam dalam diam dan keheningan. Pak Lurah dan Mbah Klabang tak percaya mendengar keterangan Jogoboyo yang menyampaikan hal keributan di depan rumah Mbok Urip. Orang-orang Sotoh nampak brutal ingin membunuh Mbok Urip dan kedua tamunya. Jogoboyo menyampaikan hal itu di hadapan kedua orang utama sesepuh desa Sotoh.
Jadi mereka bikin ulah. Kalau saya tidak segera datang, tidak tahu apa yang terjadi. Mbah Kelabang, tolong selesaikan masalah ini. Pak Lurah, Jogoboyo, kalau masalah itu Simbah cuci tangan. Kita harus siap menerima apapun yang terjadi. Itu resiko dari apa yang terjadi selama ini. Kami siap, Mbah. Kalau kalian sudah siap, perhatikanlah air di dalam bejana tanah di sudut ruangan ini. Sementara Pak Lurah dan Jogoboyo memperhatikan air di mangkuk di meja depanku ini. Iya, Silakan, kalian ke sudut. Iya, Mbah Kelabang. Iya, Mbak. Nah, Pak Lurah dan Jogoboyo tetap di sini. Aku akan mencari petunjuk. Kalian jangan sampai menimbulkan keonaran. Perhatikan di permukaan air itu. Dan apa yang terjadi di sana supaya dicatat dengan baik. Kalian mengerti? Iya, Mbak. Nah, kalau begitu silakan mulai. Pak Suku dan istrinya, Pak Dilah dan istrinya, Jogoboyo dan Pak Lurah memperhatikan air dalam bejana yang ada di depan mereka. Mereka nampak menggigil ketakutan. Bulu kuduk mereka meremang, belum tahu apa sebetulnya yang diinginkan Mbah Kelabang. Sementara Mbah Kelabang membaca mantra-mantra suci, mohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Apa itu? Apa itu? Bet, bet. Asap hitam, kabut. Apa itu? Ular, ular. Apa ini? Baru saja mereka memperhatikan kengerian-kengerian yang ada di pandangan batin mereka, meledaklah bejana tanah yang berisi air itu. Air muncrat membasahi tubuh mereka. Mangkok tanah yang berada di atas meja pun melenting, melesat, dan membentur dinding kayu jati di rumah Mbah Kelabang hingga hancur berantakan. Mereka terkesima memperhatikan apa yang telah terjadi. Hanya Mbah Kelabang yang nampak tenang dan tetap bijaksana. Bagus loh, ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Sekarang kalian sudah tahu apa yang terjadi kan? Mbah Kelabang, saya belum jelas. Iya, Mbah. Kami belum jelas. Kami belum mengerti. Artinya kita harus memenuhi tuntutan siapa yang punya kehendak macam ini. Kita butuh tumbal. Apa, Mbah Kelabang? Kita butuh tumbal. Tumbal? Apa tumbalnya, Mbah? Tumbalnya tentu saja darah manusia. Kalau begitu, kami tidak salah
apabila membunuh Mbok Urip dan tamunya itu. Tunggu. Jangan gegabah, jangan kesusu. Ini bukan masalah enteng. Mbah Klabang, kami tadi datang ke rumah Mbak Urip, ingin menyeret kedua tamunya itu. Kami yakin bahwa merekalah yang menimbulkan persoalan di desa kita. Sebelum mereka datang ke sini, di desa kita adalah tempat yang nyaman, tentram, dan damai. Tak pernah ada keributan. Tetapi mengapa? Mengapa, Mbah? Setelah mereka datang beberapa saat, anak kami mati, anak Pak Dila mati. Apa ini? Apa, Mbah? Kalau bukan dia, lalu siapa penyebabnya? Mustahil kalau orang lain. Jadi kami tidak salah apabila kami membunuh mereka. Dila, cukup. Dengarkan nasihat Mbah Klabang. Setelah mendapatkan penjelasan yang rinci, kalian boleh melakukan tindakan semacam itu. Iya. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan memancing di air keruh. Persoalan tidak akan selesai dengan cara main hakim seperti itu. Siapa yang salah akan seret. Percaya. Mbah Klabang, bagaimana jalan keluarnya? Lebih baik dibunuh saja orang itu. Tamu itu, apakah ia bersalah? Mereka pantas dihukum. Mereka telah membunuh banyak orang. Mereka lah yang menyebabkan kematian anak-anak kami. Tenang. Tunggu dulu, tenanglah. Mbah Klabang ingin menjelaskan sesuatu pada kalian. Dengarkanlah, jangan buru-buru. Dengarkanlah. Tadi sudah aku bilang, kita memang perlu tumbal darah manusia. Kalau mereka sependapat bahwa mereka yang bersalah, merekalah yang harus diseret. Mereka menginginkan kalian harus pergi dari sini. Sima, bagaimana ini? Menurutmu bagaimana? Kita harus pergi dari sini, Sima. Ayolah, kita harus pergi dari sini. Mbah Urip, serahkan kedua tamumu pada kami. Kalau tidak, kau akan menimbulkan masalah besar. Kau akan menghadapi kami, Mbah Urip. Oh, kalian harus bersembunyi sebelum mereka menangkap kalian. Ayo, larilah lewat belakang. Jangan coba-coba untuk berlari. Kalian telah dikepung. Rumah ini telah dikepung. Kalian harus menyerahkan diri pada kami. Kakang, kita akan mati. Kita telah dikepung. Kalaupun aku mati, kita akan mati bersama. Oh, Simbo tidak bisa melakukan apa-apa. Keluar kau! Mereka minta perlindungan mereka. Kalau kami mati, Ya, Mbok. Pergilah. Temui mereka. Selamatkanlah diri Simbo. Biar kami yang dihukum. Tidak, Nak. Kalian masih muda. Simbo. Tenang, saudara-saudara, tenang. Apakah kalian tamu Mbok Urip? Kau Gelagah Biru dan saudari Sima? Iya, Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Kalau kau mendengarkan kami, ikutlah kami dan menurutlah. Apa yang harus kami lakukan, Pak Lurah? Kami terpaksa menangkap kalian karena kalian menimbulkan masalah. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak Lurah. Kami... Sudahlah, menurutlah saja. Jangan sampai orang-orangku brutal dan menyembelih kalian di sini. Saudara-saudara. Saudara, kalian tahu mereka telah haus darah. Di sini terjadi pagebluk setelah kalian berada di sini. Walaupun dengan berat hati, terpaksa kami harus mengorbankan kalian. Pak Lurah, kami tidak bersalah. Sungguh kami tidak melakukan perbuatan terkutuk itu. Kalau kami bersebadan, bukankah itu wajar? Ini Sima adalah istri saya. Aku mengerti, Gelagah Biru. Aku juga pernah muda sepertimu. Aku pernah menjadi pengantin baru seperti kamu juga. Ya? Tapi desa kami tidak mau menerima kehadiran kalian. Dan yang desa kami memerlukan korban. Karena kalian telah menimbulkan persoalan, ada baiknya kalian bertanggung jawab. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak Lurah? Aku akan berbuat bijaksana. Sebelum orang-orangku marah, pergilah dari sini dan kami akan membiarkan kalian pergi. Ayo, lekaslah pergi.
Pak Lurah. Aku melindungi mereka. Pergilah kalian. Hentikan. Mengapa kalian lakukan ini? Hentikanlah tindakan brutal ini. Aku tidak senang dengan tindakan kalian. Kalian ini manusia beradab, tetapi seperti hewan. Aku sudah membebaskan mereka. Mengapa kalian seperti ini? Oh alah Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Rompas, kapsulnya lelaki, produksi Delta. Kalau mereka tidak dibunuh, Pak Geblok akan tetap terjadi di sini, Pak Lurah. Jadi, mau tidak mau, pokoknya kita harus membunuh mereka. Diam dulu. Bagaimana seandainya hal ini terjadi padamu, Pak Dila? Kau ini manusia atau hewan? Gelagah biru dan Simah itu manusia, membutuhkan perlindungan. Masalah yang terjadi itu sudah terlanjur. Apakah dengan membunuh Simah dan Gelagah biru, anakmu bisa hidup kembali, Apakah kau tahu masalah ini? Apakah kau mengerti masalah ini? Siapa yang merasa tidak memiliki salah dan dosa, ku beri hak untuk membunuh dia. Mengapa kalian diam? Mendadak suasana hening dan sunyi. Tak ada yang menyahut teriakan Pak Lurah. Mereka tak berani bergerak, bahkan mengeluarkan napas pun enggan. Semuanya menjadi tegang. Pak Lurah pun jadi murka. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Lurah? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.